Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya, sahabat juara. Perkenalkan, nama kakak Kak Dimas ya. Oke, kali ini kakak akan ngebahas tentang optik fisis, lebih tepatnya difraksi dan polarisasi. Nah, boleh adik-adik lihat sekalian untuk soal TF-nya ya. Soal nomor 1 itu mengenai difraksi pada celah tunggal ya. Celah tunggal selebar 0,4 mm. Nah, kalau lebar celah itu kita sebut sebagai D. Maka sini kakak tuliskan D sama dengan 0,4 mm. Disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda ya. Lambdanya 500 nanometer. Nah, kalau kita lihat option jawabannya dalam satuan mili ya, maka yang 500 nanometer ini kita ubah ke mili. Kita menjadi 500 kali 10 pangkat minus 6 milimeter. Atau ini menjadi 5 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Nah, kemudian L-nya nampak ya di soal ya adalah 80 cm. Maka kita tuliskan L-nya 80 cm, kita ubah ke milimeter. 8 kali 10 pangkat 2 milimeter. Nah, yang diminta adalah jarak gelap keempat dari terang pusat. Kalau dari terang pusat ke gelap keempat, maka ordernya adalah 4, M-nya sama dengan 4. Nah, udah tinggal kita buat rumus untuk mencari jarak gelap atau yang disebut sebagai Y gitu ya. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. DY per L sama dengan M kali lambda. Nah, karena Y yang diminta, berarti kita tuliskan Y sama dengan M kali lambda kali L dibagi dengan D. Oke, kita masukkan nilainya. M-nya 4, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 4, L-nya 8 kali 10 pangkat 2 dibagi D-nya 0,4 mm atau kakak buat 4 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat mana yang bisa disederhanakan. Ternyata ini dengan ini habis ya. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Berarti 4. Oke, kemudian kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 2 kali 10. Maka ini hasilnya adalah ini dengan yang 3 yang di sini ya, itu menjadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4 hasilnya 1. Maka 4 milimeter. Oke, jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang B. Seperti biasa, jangan lupa kata-kata motivasi kita CGS. Apa itu? Gak soal. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita baca soalnya. Seberkas cahaya lambda 6000 angstrom. Maka kita tuliskan lambdanya 6000 angstrom. Nah, diubah karena satuannya dalam pilihan bergandanya adalah cm, ini kita ubah ke senti. Berarti jadi 6 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 8 gitu ya. Nah, maka menjadi 6
kali 10 pangkat minus 5 cm. Nah, selanjutnya jatuh tegak lurus pada kisi difraksi, garis bawahi kisi difraksi yang berada pada jarak 1 meter dari layar, maka itu namanya L ya. L-nya adalah 1 meter. Jika pada kisi tersebut terdapat N adalah 500 garis per centimeter. Jarak terang pusat ke terang 3, berarti M-nya sama dengan 3. Ingat, ini berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Untuk soal nomor 2, kisi difraksi. Maka untuk yang dia pada kondisi terang, persamaannya adalah N itu seper D ya. Nah, maka persamaannya kalau kakak buat DY per L sama dengan M kali lambda. Nah, ini untuk pada kondisi terang di difraksi kisi. Nah, karena N-nya tadi seper D, maka persamaannya bisa kita ubah menjadi Y dibagi dengan NL sama dengan M kali lambda. Karena Y yang diminta ya, maka Y sama dengan M kali lambda kali N kali L. Oke, kita masukkan nilainya. Berapa untuk nilai M-nya? Kalau M-nya tadi udah kita dapat itu adalah 3. Berarti 3 dikali lambdanya 6 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian N-nya itu tadi yang 500 dikali dengan L-nya. Nah, ini L-nya 1 meter, kita ubah ke senti, berarti jadi 100 cm. Ini kali 100 ya. Maka sama dengan 6 kali 5 itu 30 kali 3 90, berarti menjadi 90. Oke, kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat, kita hitung ya, ini nolnya ada 4, berarti 10 pangkat 4. Nah, maka 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 5 ya, maka habis dengan yang 10 pangkat minus 5, jadi hasilnya 1 ya. Maka nilai Y-nya adalah 9 cm. Maka untuk jarak terang ketiga pada layarnya adalah 9 cm. Maka jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah yang E. Jangan lupa seperti biasa kata-kata motivasi kita C, G, S gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, sebekas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi difraksi, masih sama ya, yaitu tentang kisi difraksi, mirip seperti soal yang nomor 2. Maka kita buat 4000 goresan tiap senti, berarti N-nya adalah 4000 goresan per centimeter. Nah, kemudian sudut deviasi terang orde keempat, maka nilai M-nya sama dengan 4 dan sudutnya theta ya, tetanya 53 derajat. Yang diminta adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan, lambda dengan satuan angstrom ya. Nah, ini senti, bisa langsung diubah ke angstrom atau kita cari aja dulu lambdanya dalam bentuk senti ya. Nah, untuk persamaannya sin theta ini langsung kakak buat ya, dibagi dengan N sama dengan M kali lambda. Karena yang diminta lambda, berarti lambda menjadi sin tetanya berapa? 53 ya. Sin 53 dibagi dengan N dikali dengan M. Oke, kita masukkan nilainya.
Sin 53 itu adalah 0,8 dibagi N-nya 4000, berarti 4 kali 10 pangkat 3, dan M-nya adalah 4. Oke, maka kalau dari sini 4 dikali 4 itu adalah 16 ya, berarti 8 kita bagi 16 itu 0,5 atau menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat 3-nya kita pindah ke atas, berarti jadi 10 pangkat minus 3. Maka dari sini hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 cm. Nah, jangan lupa jawabannya itu yang diminta adalah dalam bentuk angstrom ya. Sentimeter kita ubah ke angstrom itu dikali dengan 10 pangkat 8. Maka hasilnya adalah sisanya 10 pangkat 3 jadinya kan. Berarti 5000 angstrom. Maka dari sini jawaban yang tepat adalah yang C untuk soal nomor 3. Seperti biasa, jangan lupa jemga soalnya. Dah. Oke. Kita lanjut ya untuk soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, untuk di soal nomor 4, sebuah cahaya memasuki sebuah bahan yang berindeks bias 4/3 yang berada di udara. Kemudian, nilai tangen sudut polarisasi bahan tersebut adalah. Oke, kita misalkan pembiasannya bentuknya seperti ini ya. Dalam pembiasan, di sini ada yang namanya nanti sinar datang. Kemudian di sini adalah sinar pantul, di mana sudut datangnya harus sama dengan sudut pantulnya. Ini kakak buat sudut pantul P misalkan, gitu ya. Nah, kemudian ini akan ada terbiaskan. Ini misalkan terbiaskan sini ya. Oke, nah ini sudut bias kakak misalkan adalah si B. Ini tadi untuk pantul, ini datang. Nah, gimana kak untuk udaranya? Tadi kan cahaya memasuki sebuah bahan yang berindeks bias 4/3 berada di udara, maka yang ini kita sebut udara. Ini N1, N udara nilainya 1. Dan bahannya kita sebut N2 itu adalah 4/3. Nah, yang diminta dalam soal adalah tangen polarisasinya kan, tangen sudut polarisasi. Apa maksudnya tangen sudut polarisasi? Maksudnya adalah agar sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan sinar pantulnya membentuk 90 derajat. Oke, gitu ya. Maka untuk mencarinya, I-nya yang diminta tahu dalam persamaan tan I polarisasi gitu ya. Sama dengan N2 dibagi dengan N1. Nah, kita lihat nilai N2-nya tadi 4/3. N1-nya adalah 1. Maka untuk tangen sudut polarisasinya adalah 4/3. Nah, tinggal kita lihat di option jawaban 4/3 adalah yang A. Maka jawabannya untuk soal nomor 4 adalah A. Oke, cukup dulu ya dari kakak. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.